Kejadian ini terjadi di Manchester, Inggris. Ada seorang cowok datang ke kantor polisi dan bilang, "Iya pak, aku nggak sengaja habisin pacar aku." Dia ngomong santai aja. Katanya pacarnya tenggelam pas mereka berantem di kamar mandi. Polisi pun datang ke rumahnya buat cek. Begitu mereka buka pintu, suasananya serem banget. Cairan merah di mana-mana, perabotan pecah, dan di kamar tidur ada gadis remaja tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya penuh luka-luka yang sangat tragis. Bahkan seorang dokter yang memeriksa mayatnya bilang, ini adalah luka paling parah yang pernah dia lihat selama karirnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Dajjal di balik semua ini? Halo guys, gua Menok, selamat datang di channel gua, tempat kita ngobrolin kasus true crime yang bikin bulu kuduk merinding. Gua mau disclaimer dulu bahwa ini kisah nyata, bukan film. Dan buat kalian yang dalam kondisi sensitif atau nggak stabil, mungkin episode ini bukan yang terbaik untuk kalian tonton. Karena cerita ini hanya buat yang benar-benar siap dengerin kasus kriminal dengan detail yang luar biasa tragis. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kelly Anne Betts lahir pada 18 Mei 1978 di Hattersley, sebuah pemukiman pinggiran di Thameside, 16 km dari pusat Manchester. Hattersley terkenal sebagai estet perumahan pekerja. Suasananya ramai, kebanyakan rumah berbentuk mirip-mirip gitu guys. Kelly tumbuh di keluarga sederhana bersama kedua orang tuanya, Margaret dan Tommy Betts, serta dua kakak laki-lakinya. Ia dikenal tomboy dan penuh semangat. Sejak kecil suka olahraga, berenang, sepak bola, dan lari. Dia juga aktif di klub renang lokal dan kadang bantu ibunya di dapur. Teman-temannya menggambarkan dia cerdas dan mandiri, bercita-cita jadi guru atau bekerja dengan anak-anak. Kelly juga suka musik Britpop, nonton konser Oasis, main game Sega sama kakaknya, dan punya selera humor yang bagus. Bahkan waktu SMA dia kerja part-time di sebuah percetakan di pusat kota. Orang tua Kelly adalah pasangan pekerja keras. Ayahnya Tommy seorang sopir truk, ibunya Margaret ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Mereka mendidik anak-anaknya buat mandiri dan terbuka. Saat Kelly masuk remaja, ia mulai tampil lebih dewasa dari umurnya. Teman-teman Kelly sering menyebutnya dewasa sebelum waktunya. Kelly bukan tipe gadis bandel. Dia jarang minum alkohol, nggak merokok, dan selalu minta izin kalau mau pergi kemana-mana. Karakter yang kuat ini membuat orang tuanya percaya dia bisa membuat keputusan sendiri. Sampai akhirnya dia ketemu seorang cowok yang akan mengubah hidupnya. Dia adalah James Patterson Smith, lahir tahun 1948 di Manchester, merupakan anak keempat dari keluarga sederhana. Pasca Perang Dunia II, ekonomi Inggris mengalami kesulitan. Banyak keluarga hidup pas-pasan, termasuk keluarga Smith. Sejak kecil, James dikenal suka berkelahi dan nilainya di sekolah jelek. Meski begitu, ia selalu menjaga tampilannya. Tetangga bilang dia rapi, rumahnya bersih, dan dia juga jarang minum atau merokok. Di awal 70-an, dia menikahi pacar pertamanya. Kemudian James pernah kerja sebagai pekerja kasar gitu, tapi sering banget nggak punya kerjaan tetap. Kemiskinan dan frustasi memperburuk sifat pemarahnya. Pernikahan pertamanya berakhir setelah 10 tahun karena James sering KDRT istrinya. Tidak lama kemudian, dia menjalin hubungan dengan Tina Watson, 20 tahun. James KDRT lagi, bahkan saat dia lagi hamil. Dia juga berpacaran dengan gadis 15 tahun, Wendy Mothershead, dan pernah mencoba menenggelamkannya di wastafel. Ia sering menggunakan ancaman bunuh untuk mengontrol mereka. Sayangnya, pada era 80-an, kasus KDRT jarang diangkat ke pengadilan, jadi James nggak pernah dihukum. Terus gimana ceritanya Kelly bisa ketemu James? Jadi Kelly waktu itu masih 14 tahun. Dia diminta menjaga anak teman yang ternyata kenalan James. Saat pulang, James menemaninya. Dia memperkenalkan diri sebagai Dave Smith dan ngaku umur 32 tahun. Padahal aslinya 45 tahun guys. Dengan sikap yang sopan, ia segera memikat Kelly. James sengaja nggak ngasih tahu umur aslinya dan pekerjaan sebenarnya supaya banyak orang termasuk keluarga Kelly mengira dia baik. Dalam budaya masyarakat Hattersley yang sopan, orang dewasa sering dianggap lebih bijak. Ini yang dimanfaatkan James buat mengontrol Kelly. Awal-awal guys, James rajin banget nelpon rumah keluarga Kelly, pura-pura perhatian gitu. Nanyain apakah Kelly aman, nawarin nganter atau sekedar ngobrol sama ibunya. Margaret sempat merasa nyaman karena pria ini tampaknya peduli. Tetapi perasaan itu berubah saat Kelly membawa James ke rumah. Margaret kaget ketika ngelihat cowok ini jauh lebih tua. Hatinya menjerit, ada yang gak beres nih. Ia bahkan sempat melihat pisau roti dan ingin menikung James. Namun karena menghormati pilihan anaknya, Margaret menahan diri dan berharap Kelly akan sadar sendiri. Perbedaan umur 28 tahun itu bikin Margaret khawatir. Tapi Kelly ngomong, dia sudah dewasa. Dari sinilah James mulai ngegiring Kelly buat nurut sama dia. Pelan-pelan si James mulai misahin Kelly dari semua orang. Ia meminta Kelly untuk gak ketemu teman-temannya, membujuknya keluar dari sekolah, dan menjelek-jelekan keluarganya. Ketika orang tuanya menyarankan putus, dia selalu membela James dan berkata, dia baik koma, dia sayang sama aku. Seiring waktu, dia jarang pulang. Jam malam dilanggar.
SMS dan telepon ke rumah jarang. Kelly juga berhenti kerja, uang jajan dan gajinya justru dikasih ke James. James membelikan Kelly hadiah kecil dan selalu ngomong hanya dia yang memahami Kelly. Pada tahun 94-95, Kelly beberapa kali datang ke rumah orang tuanya dengan memar dan gigitan. Ketika ditanya, dia bilang jatuh atau digigit anjing. Margaret curiga, kemudian Margaret menghubungi dokter dan polisi untuk melaporkan kecurigaan tentang KDRT. Tapi karena Kelly sudah dewasa secara hukum, otoritas merasa nggak bisa masuk tanpa bukti. Ini menunjukkan kesenjangan hukum kala itu. Korban KDRT sering tidak terlindungi ketika mereka dewasa, padahal mereka masih remaja. Menjelang akhir tahun 95, Kelly yang baru 17 tahun malah pindah dari rumah dan tinggal bersama James di rumahnya di Purpina Road di Gorton. James nyiapin rumah itu kayak benteng. Jendela ditutup, pintu selalu terkunci, tetangga dilarang masuk. Seharian Kelly ngurus rumah dan nurut sama si James ini. Sementara itu, James hidup ongkang-ongkang kaki aja. Tetangga jarang lihat Kelly. Kalaupun keluar selalu sama James. Ortu Kelly nelpon hampir setiap minggu. James atau Kelly yang angkat. Tapi suaranya lurus gitu guys. Margaret sering dengar Kelly kasih alasan kalau dia lagi sakit, sibuk atau lagi keluar. Suatu hari, orang tua Kelly kepikiran buat ngecek keberadaannya. Kan mereka curiga juga. Mereka datang ke rumah James. James sambut mereka dengan senyum palsu dan ngundang mereka masuk. Kelly duduk di ruang tamu, pucat dan gemeter. Ketika Margaret mau meluk, Kelly malah menghindar dengan dalih lagi flu. James sempat nunjukin lubang besar di lantai kayu dekat dapur dan bilang itu bekas tukang gas. Namun, Margaret punya feeling itu tempat penyimpanan atau mungkin penjara. Mereka ngerasa aneh, tapi James selalu punya alasan. Setelah minum teh, mereka pulang, tapi tetap khawatir namun tanpa bukti kuat. Hari-hari berikutnya makin horor guys. Ada tetangga melaporkan mendengar teriakan perempuan dan benda jatuh. Tetapi di lingkungan perumahan yang padat, hal ini sering dibiarin aja. Terkadang Kelly mencoba kabur, tapi James segera maksa dia balik. Ternyata lubang di lantai itu adalah sebagai tempat menahan Kelly kalau dia nakal. James motong rambut Kelly, nyukur alisnya dan ngelarang dia pakai pakaian yang disukainya. Kelly makin kurus, berat badannya turun drastis, wajahnya pucat. Terus pada tanggal 10 Maret 96, Margaret telepon Kelly buat ngingetin janji dokter gigi. Kelly janji bakal pulang pada hari ibu seminggu kemudian. Namun saat hari H, Kelly nggak datang. Margaret cuma nerima kartu hari ibu, tapi tulisannya beda. Dia curiga James yang nulis. Seminggu kemudian pas ultah Tommy dan hari jadi pernikahan mereka, lagi-lagi cuma kartu tanpa kehadiran Kelly. Ini bikin Margaret dan Tommy gelisah banget. Mereka berniat datang ke rumah James, tapi seorang kenalan bilang lihat Kelly belanja di kota dan meyakinkan mereka bahwa Kelly baik-baik aja. Ternyata kejadian itu terjadi bulan sebelumnya. Margaret kemudian berkata, kalau saja mereka pergi saat itu, setidaknya Kelly mungkin masih hidup. 1 bulan kemudian James datang ke kantor polisi Gorton sendirian dengan wajah lurus gitu guys. Dia ngomong, saya menenggelamkan pacar saya. Ia ngaku mereka bertengkar saat mandi. Kelly tergelincir dan dia gagal menolongnya. Cerita itu terdengar aneh, tapi petugas tetap ikut ke rumahnya. Sesampainya di lokasi, polisi ngelihat sesuatu yang mengerikan. Mayat Kelly terbaring telanjang di ranjang. Ruangan berbau busuk. Noda cairan merah kering di tembok dan perabotan berantakan. Si James tampak tenang menunggu di ruang tamu. Setelah forensik datang, ketahuan James bohong. Kelly nggak mati karena tenggelam. Otopsi menunjukkan ada 150 luka berbeda. Mulai dari luka bakar, memar, patah tulang, bekas tusikan, hingga luka akibat sajam. Lengan dan kakinya memar parah, jari-jari tangan sebagian patah, gigi depan tanggal, kedua mata dicungkul. Ada tanda rambutnya diikat ke radiator, mungkin dipakai untuk menahan kelapa saat disetrika. Kulit kelapa sebagian terkelupas, kulit di bibir, hidung dan mulut terluka karena sajam. Paru-paru menunjukkan tanda-tanda penenggelaman tapi bukan sekali, melainkan berkali-kali. Luka ini memiliki umur berbeda, menandakan James melakukan tragedi ini secara bertahap selama berminggu-minggu. Menurut ahli patologi William Lawler, ini adalah kasus paling mengerikan yang pernah ia tangani, melebihi 600 kasus lain. Bukan hanya badan, tapi mental Kelly dihancurkan. Dia diikat, dibiarkan kelaparan. Air minumnya sengaja dibatasi. Ada bukti dia dipaksa makan makanan busuk dan hewan peliharaan. Puncaknya, saat Kelly buta dan lemes, James memaksa dia ke kamar mandi, menyiramkan air dingin, menenggelamkannya ketika Kelly lemes dan buta. Dia nggak bisa melawan. Setelah itu, James meninggalkannya di kamar selama berjam-jam sebelum akhirnya melapor ke polisi. Begitu polisi melihat kondisi tubuh Kelly, mereka langsung menahan James. Ceritanya soal kecelakaan langsung dipatahkan oleh bukti yang ada. James dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada awalnya dia tenang, bahkan tersenyum, menyangka telah menghabisi Kelly. Namun bukti berbicara lain. Forensik memfoto setiap luka, mengambil sampel cairan merah, serat dan rambut untuk dibandingkan dengan alat-alat rumah tangga. Mereka menemukan setrika dengan bekas kulit dan rambut, kepala shower dengan cairan merah kering, tongkat, pisau dapur, garpu dan gunting. Di lubang lantai yang sempat ditunjukkan James, ada bekas tali plastik dan jejak tanah dari sepatu Kelly. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa lubang itu jadi kandang sementara.
Forensik juga menganalisis sampel cairan merah di rumah. Percikan di tembok menunjukkan arah dan kekuatan benturan. Jejak kaki di lantai yang tercampur lumpur dari luar menandakan James kadang menarik Kelly keluar dan memaksa dia masuk lewat lubang. Serat karpet yang ditemukan di tubuhnya cocok dengan karpet di kamar tidur, menandakan dia diseret di lantai. Para penyidik memeriksa catatan medis. Kelly kehilangan berat badan drastis, giginya aus akibat menahan rasa sakit. Di lambungnya ditemukan makanan hewan peliharaan, membuktikan James memaksanya makan hal-hal menjijikan. Kemudian polisi juga ngasih tahu keluarga Kelly. Pas polisi datang itu benar-benar sesuai feeling Margaret selama ini. 2 petugas ngedorong pintu, lalu ngasih kabar kalau Kelly tiada. Tapi sebelum mereka jelasin panjang lebar, Margaret malah nyeletuk. Ya, saya udah tahu kok. Dia ngaku naluri ibunya udah ngasih sinyal bahaya, makanya dia bilang, saya udah nunggu ketokan itu, cuma orang-orang pada nggak percaya. Jadi bukannya kaget, dia malah ngerasa feelingnya akhirnya terbukti. Pahit, tapi ya begitu kenyataannya. Habis itu, setelah detail kejahatannya kebongkar, kata-kata Margaret berubah jadi kemarahan bercampur penyesalan. Ke media dia bilang, saya pengen dia dihabisi kayak Kelly. Saya tahu ini salah, tapi saya nyesel banget nggak nusik dia pas pertama ketemu. Kalau aja saya lakuin, mungkin Kelly masih hidup. Jadi respon Margaret ketika tahu anaknya tiada itu campuran antara firasat yang terkonfirmasi dan penyesalan dalam. Karena dia ngerasa gagal melindungi Kelly. Ketika berita ini viral, kasus ini langsung heboh di media guys. Dengan judul, Tragedi yang Mengerikan. Gadis 17 tahun di KDRT, dibutakan dan dihabisi. Publik terkejut. Banyak orang gak percaya hal ini bisa terjadi di lingkungan mereka. Titik balik besar datang ketika 2 mantan pacar James, Tina dan Wendy, memutuskan bersaksi. Mereka menghubungi polisi setelah melihat nama James di berita. Mereka menceritakan bagaimana James melakukan KDRT di masa lalu. Kesaksian mereka memperjelas pola perilaku. Setiap kali dia berhubungan dengan wanita muda, dia mulai baik. Kemudian memisahkan mereka dari keluarga, melarang mereka bekerja, memerintahkan dan akhirnya mencoba menghabisi mereka. Wawancara mantan pacar ini disiarkan di media, membuat publik memahami bahwa yang terjadi pada Kelly bukan kecelakaan. Polisi mulai nanyain teman-teman, rekan kerja, mantan pacar, dan tetangga. Mereka mempelajari pola. James gampang cemburu, menuduh pasangannya selingkuh, lalu menghukum mereka dengan KDRT. Salah satu mantan pacar bilang, James punya fantasi sadomasokis dan suka memegang kontrol penuh atas korban. Beberapa saksi mendengar James membentak Kelly sambil menertawakan kesakitan yang dialaminya. Motif utamanya tampaknya adalah kekuasaan dan kontrol. Dia takut ditinggalin, jadi dia memastikan Kelly nggak punya pilihan selain tetap bersamanya. Ketika Kelly mencoba melawan, James meningkatkan KDRT hingga menghabisi. Dalam interogasi awal, James bersikap defensif. Ia bersumpah Kelly yang minta di KDRT. Ia mengklaim ini bagian dari permainan fantasi. Tetapi, bukti menunjukkan Kelly di KDRT tanpa persetujuannya. Semua saksi sepakat Kelly bukan tipe yang suka KDRT. Setelah interogasi, polisi menetapkan James sebagai tersangka utama dan menahannya di tahanan Manchester. Persidangan akhirnya digelar di Pengadilan Mahkota Manchester pada November 97 guys. Di persidangan, identitas asli James dibongkar. Jaksa memanggil mantan pacar yang menceritakan KDRT masa lalu. Ahli patologi bersaksi betapa mengerikannya luka Kelly. Juri sampai harus melihat foto-foto tragis dan mendengar deskripsi rinci. Butuh hanya 1 jam bagi juri untuk mencapai putusan. James Patterson Smith bersalah atas tragedi berencana. Hakim menyebut perbuatannya catatan kebejatan dan menghukumnya penjara seumur hidup dengan syarat minimum 20-25 tahun. Hakim juga mengatakan dia nggak boleh dibebaskan kecuali dia tidak lagi berbahaya, yang kemungkinan nggak akan terjadi. Kemudian James dikirim ke penjara dengan keamanan tinggi. Nah guys, itu tadi kisah kelam tentang Kelly. Dari sini kita bisa belajar, red flag jangan dianggap sepele. Orang yang kelihatan baik belum tentu benar-benar baik. Jangan pernah abaikan insting dan laporkan KDRT sesegera mungkin. Kalau kalian atau orang terdekat kalian mengalami KDRT, segera hubungi lembaga perlindungan perempuan setempat. Di Indonesia ada banyak layanan pendampingan untuk korban KDRT. Jaga diri dan orang-orang tersayang. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Thank you. Goodbye.